mereka nggak lari ya, dia jalan. Saya kan mau ngambil sampel juga, artinya begitu saya sampai di satu tempat itu, saya lihat banyak yang jalan, tapi jalannya bukan ke arah kita, jalannya ke arah gunung, ya kan? Masih sekitar 100 meter saya sudah panggil, ya saya kan nggak bisa bahasa Cina, saya panggil, gitu, dia tetap jalan, dia lari. Waduh, saya bilang, saya feeling, ini ilegal ini. Mereka naik terus ke gunung, kita teriak-teriak, naik ke gunung. Saya kejar itu. Saya kejar ke gunung itu. Di situ awal mula saya mengejar dengan mereka itu, karena ketika kami panggil waktu masih di bawah, mereka itu sambil jalan sambil ke atas gunung. Saya lari ke gunung itu. Tapi sampai di gunung juga saya nggak dapat. Saya keliling-keliling beberapa bukit itu. Nanti sudah di bukit sana baru kita lihat ada helm. Wah, di atas ya, kita ngejar lagi ke bukit di atas. Nah, itu ceritanya. Sedangkan kita dilarang untuk keluar, bahkan diliburkan selama 2 minggu. Kok bisanya TKA itu masuk di Sulawesi Tenggara gitu loh? Besok mungkin kita estimasi 10.000 buruh yang demo di DPR MPR. Kemudian kita fokus yang utama adalah kepada Perpres 20 tentang tenaga kerja asing, ya, yang menurut Perpres itu perizinannya diperlonggar, utamanya itu, ya, juga pengawasan yang sangat kurang itu dari pemerintah, sehingga kami melihat ini ada sesuatu di balik itu. Ex-Dubes Polandia Haspohan ungkap agenda RRT di Indonesia. Yang pertama, saya ini mantan wartawan. Istilah ini adalah wartawan senior. Meskipun menjadi dosen, termasuk di Lemhanas, diplomat, tetapi naluri wartawan tak pernah padam. Apa inti naluri wartawan? Dulu kami peka terhadap keadilan dan kebenaran. Kami punya sense of mission sebagai pejuang. Kedua, sekarang bagaimana wartawan kita? Wah, payah. Hanya segelintir masih memelihara idealisme dan profesionalisme. Karena kini yang menentukan isi dan arah berita adalah pemilik media. Tauke-tauke itu. Ketiga, kalau saya masih aktif kini, saya akan quiet. Kalau diatur-atur toke-toke itu, bagaimana mengemas berita dan opini apa yang bisa membantu mencerahkan rakyat? Bukan untuk kepentingan toke-toke itu. Ini bukan saja memalukan, tetapi menghina profesionalisme saya. 4. Zaman sekarang parah. Mayoritas media arus utama sudah alert. Menjadi bagian konspirasi bisnis dan politik, atau menjadi bagian dari perpanjangan tangan kepentingan luar. Ini tak boleh terjadi. Jika para insan pers masih memiliki idealisme dan sadar sebagai alat perjuangan. 5. Contohnya kejadian stand-off polisi dan demonstran di Bawaslu, media cenderung memberikan gambaran yang sengaja diopinikan against Islam. Ini provokasi, karena para pendemo damai-damai saja sampai ada provokator bayaran. Entah oleh siapa. Tapi tahulah kita ini permainan cukong-cukong itu. Keenam, jika di dalam negeri menjadi bagian dari kepentingan cukong berkonspirasi dengan politik, yang lebih parah adalah seakan-akan pers menyadari telah dijadikan bagian dari jaringan kepentingan luar, AS atau Cina, RRT. Ketujuh, AS nggak kapok, 5 tahun lalu memberi cek kosong kepada Cina bahwa Indonesia akan di-take over ISIS. Karena itu, RRT mau bantu AS untuk memerangi Islam di Indonesia karena khawatir terinfiltrasi oleh ISIS. Ujung-ujungnya, RRT meraup keuntungan besar, politik dan ekonomi. Kini, AS kayaknya masih percaya bualan RRT bahwa Indonesia kini sedang di-take over oleh khilafah. Biar kami yang bereskan, kata RRT. Maka mereka bekerja sama dengan unsur khianat di dalam negeri. AS masih tak sadar.
9. AS tak sadar bahwa RRT punya agenda strategis di RI. Jika RI takluk, maka ASEAN takluk, dan ini prasyarat menguasai Asia Pasifik. Jika Asia Pasifik dikuasai, maka akan dengan mudah AS tergusur. 10. Cuma RRT dan AS kayaknya yang nggak sadar bahwa menaklukkan Indonesia itu tidak mudah. Pertama, kita sadar ada agenda khianat sedang dimainkan dengan menggunakan kekuatan RRT. Indonesia menjadi game changer. 11. AS nggak sadar ada agenda komunis sedang dimainkan RRT di Indonesia. Para wakil kini telah menjadi instrumen dan siap mendukung leluhur. Mereka lebih loyal ke Beijing daripada kepada negara tempat kos. Istilah mereka, loyalitas tak boleh ganda. 12. Kita sadar dari sejak ribuan tahun lalu Cina ingin taklukkan Indonesia, yang terakhir ikut mendompleng gerakan 30 SPKI. Baperki ikut main ketika itu. Untunglah kudeta Peka ini gagal. Dan RRT masih lemah. Kini, ke-13, kini gawat. RRT kuat secara ekonomi, militer, dan politik. RRT juga ingin ikut mengatur urusan dalam negeri kita. Siapa yang bisa memimpin, siapa yang bukan. Siapa yang bisa menjadi partner dagang, siapa yang bukan. Ke-14, untuk sasaran strategisnya tak segan-segan RRT membangun media, koran, televisi, bahkan parpol yang menjadi pendukung agendanya. Ini mengerikan dan orang Indonesia tak sadar atau pura-pura pingsan. 15, dalam kondisi satu diskusi di Medan, strategi penguasaan RRT terhadap Indonesia saya bahas, termasuk penguasaan media. Jika dulu mendompleng parpol yang ada, kini RRT mendirikan parpol sendiri di Indonesia. Taulah kita parpol apa itu? Ini yang dari awal saya maksudkan, framing. Kini dilakukan oleh media yang dikuasai toke-toke itu, bahwa para pendemo adalah orang-orang radikal yang ingin melakukan makar. Apakah AS sadar? Menurut saya, AS sadar Cina sedang bermain di wilayah pengaruhnya sendiri. Mereka sudah membagi wilayah pengaruh. AS belum ikhlas Asia Pasifik menjadi wilayah pengaruh RRT. Tetapi AS juga punya agenda anti-Islam, mendukung posisi Israel. Cuma orang Indonesia nggak sadar. Baik Cina maupun AS ingin menetralisir Indonesia dari pengaruh Islam. Indonesia harus menjadi sekuler. Bagi AS artinya separation of church and state. Agar mudah menjadi bagian dari kapitalisme dan liberalisme, Islam ancaman bagi AS. 11. Terus RRT ingin mengikis Islam agar menjadi sekuler, agar suatu ketika gampang dijadikan komunis. Ini agenda lama, gagal di tahun 1965, kini ingin dihidupkan kembali. Jadi baik AS ataupun RRT ingin agar Indonesia menjadi sekuler sebagai sasaran antara. Saya pernah tinggal 6 tahun di AS. Nyaman-nyaman saja karena Islam tidak ditindas di AS. Bahwa kelakuan AS terhadap Islam beda itu dalam urusan luar negeri. RRT sadis di dalam negeri. Muslim dipaksa makan babi dan minum alkohol, madrasah ditutup. Jadi sedih hati saya. Sebagai pengamat media, saya sedih. Mengapa insan pers kita membisu ketika negeri ini sedang ditaklukkan oleh RRT melalui proksi dan hianat-hianat di dalam negeri? Ini nggak boleh terjadi. Menjadi negeri taklukan RRT itu akan menempatkan Islam sebagai di Uighur. Kesimpulannya, jika media mainstream masih memframing opini menyudutkan Islam, ini tidak menolong. Counterproduktif akan lebih mempersulit tercapainya kesepakatan nasional asli opini anak negeri tanpa dipengaruhi oleh agenda titipan RRT. Begitulah pengamatan dan catatan saya sebenarnya. Ya, nanti kita lihat. Di mana Hazairin Pohan atau Hazpohan adalah mantan wartawan harian Waspada Medan. Pria berkelahiran Pematang Siantar, Sumatera Barat ini juga seorang diplomat yang malang melintang. Dia pernah menjadi Duta Besar RI untuk Polandia di tahun 2006 sampai 2010, staf bidang politik di KBRI di Moskow, kabit politik di KBRI Sofia, kepala bidang politik 1 dan PTRI New York, dan Direktur Eropa Tengah dan Timur tahun 2002 dan 2006.